Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Salsabila dengan NIM 250401010316 di mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan dari ujian tengah semester saya mengenai bentuk normalisasi data pertama dan bentuk normalisasi data kedua. Sebelum memasuki second normal form, perlu kita ketahui terlebih dahulu itu ada tahapan paling dasar dalam normalisasi basis data, yaitu bentuk pertama. Jadi, aturan-aturan dalam bentuk pertama itu adalah tidak adanya atribut multi-value atau atribut komposit atau kombinasinya. Lalu mendefinisikan atribut kunci. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bersifat atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Lalu kita masuk ke second normal form. Normalisasi second normal form adalah tahap perancangan database di mana tabel itu harus sudah memenuhi aturan pertama atau first normal form. Memiliki primary key dan nilai di setiap sel bersifat tunggal dan bebas dari ketergantungan parsial. Artinya, seluruh kolom non-kunci wajib bergantung sepenuhnya pada primary key. Syarat-syarat atau aturan dalam bentuk normalisasi kedua yaitu sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Lalu sudah tidak ada ketergantungan parsial, di mana seluruh field hanya bergantung pada sebagian field kunci. Masuk ke soal nomor pertama, susunlah normalisasi untuk database pelatihan dari tabel universal di bawah ini. Buatlah langkah-langkah tahapan normalisasi dari first normal form sampai second normal form. Jadi ada tabel berikut ya. Jadi kode peserta, nama peserta, kode pelatihan, jenis pelatihan, dan evaluasi. Bentuk tabel ini belum normal ya, karena dia itu masih bentuknya itu kerangkapan data atau masih bergabung-gabung gitu ya. Belum diuraikan. Jadi tujuannya untuk dinormalisasi ini itu untuk menghilangkan kelengkapan data dan untuk mempermudah memodifikasi data. Oke, dari tabel tersebut dapat kita peroleh bentuk normalisasi pertamanya itu sebagai berikut ya. Kita uraikan kode peserta, nama peserta, kode pelatihan, jenis pelatihan, dan evaluasi. Kita uraikan kode peserta KS1 itu dengan nama peserta Yudi, kode pelatihan itu KP1, jenis pelatihannya itu database, dan evaluasinya itu lulus. Nah, si nama Yudi ini itu dia dengan kode peserta yang sama dan kode pelatihan yang sama, tapi jenis pelatihannya itu dia beda ya, sama evaluasinya itu beda, makanya kita harus uraikan lagi. Itu jadi dapat diperoleh KS1 dengan nama Yudi juga, kode pelatihannya KP2, jenis pelatihannya itu web, evaluasinya dia itu gagal. Lalu dengan kode peserta KS2 dengan nama Pram, dengan kode pelatihan KP1 itu jenis pelatihannya database, evaluasinya itu dia lulus. Oke, jadi dengan kode peserta yang sama juga ya, dan nama peserta yang sama yaitu Pram, tetapi kode pelatihan dan jenis pelatihannya itu beda dan evaluasinya beda. Jadi kita harus uraikan lagi juga. Dengan kode pelatihan Pram itu KP1, jenis pelatihannya database, evaluasinya itu dia lulus. Oke, jadi primary key-nya ini di tabel tersebut itu kode peserta dan kode pelatihan ya. Oke. Lalu bentuk kedua atau normalisasi dari second normal form itu dapat kita uraikan lagi tabel-tabelnya. Jadi kata kunci normal pertama itu tadi dia kode peserta dan kode pelatihan ya. Jadi pada bentuk kedua ini dapat kita uraikan tabelnya itu menjadi yang pertama ada tabel peserta, dependensi, kode peserta, nama peserta. Jadi dependensi itu ketergantungan, jadi saling ketergantungan gitu ya. Jadi kode peserta dan nama peserta ini saling bergantung. Jadi KS pertama itu bergantung dengan nama peserta Yudi,
kode peserta KS2 itu bergantung dengan nama peserta Pram, dan kode peserta KS3 ini bergantung dengan nama peserta Eli. Lalu kita uraikan lagi tabelnya menjadi tabel pelatihan ya. Jadi dependensinya itu ketergantungan ini, kode pelatihan ini bergantung sama jenis pelatihan. Jadi kode pelatihan ini bergantung dengan jenis pelatihan. Jadi KP1 ini jenis pelatihannya itu database. Kode pelatihan KP2 ini jenis pelatihannya itu web. Dan kode pelatihan KP3 ini jenis pelatihannya sistem informasi.